Melihat Eliano yang gak cuma jadi cadangan, bahkan gak masuk ke skuad utama timnas Indonesia, dan hanya bisa menyaksikan pertandingan dari bangku penonton bersama Ivar Jenner yang memang gak main karena akumulasi. Pelatih Shin Tae-yong mendapatkan cukup banyak sorotan dan tekanan kali ini. Netizen tak sedikit yang mempertanyakan keputusan Coach Shin yang gak memasukkan nama Eliano di daftar skuad tim, padahal ia sudah dipanggil timnas. Di mana sialnya, Coach Shin justru mengeluarkan pendapat yang sedikit kontroversial menurut kami saat menyebut jika Eliano tak cukup baik. Jika melihat pengalaman track record hingga posisinya sebagai pemain Pexwolle, jawaban Coach Shin tentu tak masuk akal. Bagaimana bisa pemain seperti Eliano nggak cukup baik masuk skuad timnas Indonesia yang mohon maaf masih diisi pemain yang secara kualitas dan pengalaman di bawah Eliano. Hal inilah yang kemudian memunculkan perdebatan termasuk jangan-jangan nih Ole bisa aja jadi cadangan nanti. Lantas apakah yang terjadi? Berikut ulasan selengkapnya. Dreamscapes spun from endless melodies. Morning dew speaks in glistening prose. River bends, murmur tales it is known. Sunrise paints hope with tender strokes. Nature's canvas on which life is sown. Clouds drift by sharing thoughts. Datang jauh-jauh dari Belanda untuk memenuhi panggilan dari timnas Indonesia yang membutuhkan tenaganya demi membantu timnas bertarung di kompetisi Asia. Eliano mungkin tak akan menyangka jika dirinya harus tersingkir dari skuad timnas dan hanya bisa menonton pertandingan timnas dari bangku penonton. Ya, tidak adanya Eliano di bench pemain timnas sendiri tak terlepas dari keputusan pelatih tim Garuda Coach Shin yang tak memasukkan nama Eliano ke dalam skuad timnas Indonesia. Dan itu sudah terjadi di 2 laga terakhir. Mulai dari laga kontra China di mana kita kalah 2-1 dan terbaru kembali terjadi di laga kontra Jepang saat Indonesia kalah dengan skor 4-0. Meski begitu, Eliano coba untuk tegar. Dari berbagai sorotan kamera, kita bisa melihat bagaimana Eliano coba untuk menyembunyikan kesedihannya. Meski kita tahu itu tak bisa ia lakukan. Turun ke lapangan untuk mengikuti momen emosional bersama para pemain lain, lihatlah momen saat dengan respect Eliano menyalami para pemain yang ada di lapangan. Berjalan sendirian, dengan kedua tangannya digenggam di depan. Kalau menurut pembacaan gerak tubuh, momen atau gaya berjalan Eliano ini menggambarkan jika dirinya tengah merasa canggung, gelisah, atau tidak yakin. Sederhananya, berjalan dengan menggenggam tangan di depan adalah cara menenangkan diri atau mengalihkan rasa tidak nyaman. Atau momen berikut ini, di mana ia sendirian berjalan di area hotel. Dalam sebuah cerita, Eliano bahkan dijelaskan mondar-mandir sendirian di area hotel, duduk dan bolak-balik. Sebelum salah satu akun yang menjelaskan momen tersebut menghampiri Eliano dan berbincang sambil meminta foto. Begini ceritanya. Hai, aku stay di Fairmont juga. Jam 12 malam tadi Eliano sendirian gitu di lobi. Karena emang aku pun lagi ngobrol sama temen di lobi, terus sempat merhatiin Eli lama banget, cuma bolak-balik duduk terus diri. Jadi aku samperin buat sapa dia. Terus aku ngobrol, tanya-tanya sebentar sama minta foto, karena pemain yang lain setelah dinner langsung masuk room. Tapi kalau dia enggak, mungkin ada rasa kecewa di mukanya, tapi Eli bilang kok dia tetap tulus bela timnas Indo walaupun dia harus ngalah di beberapa pertandingan ini. BTW, Eliano aslinya ramah banget ya, bahkan dia pasang muka senyum selama kita ngobrol, walaupun dari mata nggak bisa dibohongin, tulis akun Asya. Sial, usai laga saat Coach Shin ditanya soal keputusannya tak memasukkan nama Eliano di daftar skuad timnas, Shin Tae-yong justru mengatakan jika Eliano tak cukup baik. Ia menilai Eliano tak baik untuk masuk skuad, di mana tentu saja ini menimbulkan banyak perdebatan. Gimana bisa Eliano nggak cukup baik masuk timnas Indonesia?
그리고 엘리아노에 대해서는 아직 엘리아노에 대해서는 우리 팀에서 경기 뛸 수 있는 아직 스포츠에서 배울 수 있는 부분이 아니다. 그래서 아직 하시고 있습니다. Mendengar jawaban itu, kami pun terkejut. Pasalnya, jika melihat pengalaman Eliano hingga posisinya saat ini yang berada di tim Eredivisie PEC Zwolle, agak masuk akal menyebut Eliano nggak cukup baik sehingga ia tak dimasukkan ke skuad timnas. Perhatikan deh statistik berikut ini. Di usianya yang baru 24 tahun, Eliano ini sudah punya banyak sekali pengalaman bermain di Eredivisie. Memang musim ini ia lebih banyak cadangan, tapi bukan berarti ia kehilangan kemampuannya tiba-tiba kan? Ia bahkan masih punya match performa yang lebih banyak daripada Marcelino hingga Nathan, atau bahkan saat dibandingkan dengan Ivar Jenner yang baru main di tim Jong Utrecht. Apalagi kalau dibandingkan pemain yang masih bermain di Liga 1, hingga pemain yang jarang banget dimainkan seperti Arhan di Korea. Sekali lagi, menyebut Eliano gak cukup baik untuk masuk ke skuad timnas adalah pernyataan bumerang yang gak masuk akal. Stars reflect in currents, they collide. Nature's symphony, the quiet band. In the stillness, hear the hidden song. Sung by trees. Apa yang dialami Eliano ini sendiri menjadi warning tersendiri bagi pemain-pemain keturunan yang akan gabung ke Indonesia. Pasalnya tak ada jaminan bagi pemain yang bahkan seperti Eliano untuk bisa masuk skuad. Mungkin ini juga penting bagi Ole Romani yang diprediksi akan segera mengambil sumpah sebagai WNI. Dirinya mungkin akan meminta kepastian bermain bagi timnas. Jangan sampai dong setelah dinaturalisasi, nggak pernah masuk skuad. Apalagi jika ia punya penampilan atau bermain di level sepak bola tinggi. Jelas ini adalah pukulan yang tak menyenangkan bagi Eliano. Tapi seperti cerita sebelumnya, Eliano tulus kok, dan dia nggak masalah berkorban untuk Indonesia. Bahkan jika itu berarti ia tak masuk ke skuad timnas Indonesia. Di sisi lain, kita masih menunggu nih teman-teman. Apakah Eliano akan dimainkan di laga kontra Arab? Harusnya sih main ya. Pemain ini memang punya tubuh kecil dan pendek, tapi Eliano punya kecepatan dan visi bermain yang bagus. Sekali lagi, ia berkompetisi di Eredivisie, bersaing dengan pemain-pemain terbaik di Eropa. Sehingga harusnya tak ada alasan, apalagi menyebutnya sebagai pemain yang belum layak masuk di timnas, atau tak baik di skuad. Duh, tetap semangat ya Eli. Lihat deh video ini kalau kalian gak terharu. Waters whisper secrets you can't hear, yeah. Foliage hums lullaby for the clear stream. Terakhir, sebagai informasi, dengan ini timnas Indonesia masih bertahan di posisi buncit dengan 3 poin. Peluangnya tentu masih terbuka, karena masih ada 5 laga lagi. Dengan 3 laga bakal dimainkan di GBK, yakni laga kontra Arab, Bahrain, dan juga China. Harapannya di 3 laga itu, timnas bisa memetik hasil positif dengan menang. Erick Thohir sendiri sudah memberikan ultimatum, jika lolos ke round 4 adalah harga mati. Artinya, STY diberi target untuk benar-benar bisa membawa timnas lolos di 4 besar. Dengan kalimat harga mati bisa berarti, jika gagal, nasib STY bisa saja dipecat. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.